Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dari Ummul Mukminin, ya, ibunda kita semua, Aisyah radhiyallahu anha. Ini an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Ini beliau, yakni Aisyah radhiyallahu anha, itu pernah menanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Hadis ini cukup populer, ya, terutama ketika sejak awal pandemi lalu, ya, sering diangkat, ya, hadis-hadis tentang wabak, tentang ta'un. Salah satunya adalah hadis ini. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang at-ta'un, ini penyakit, ya, nama penyakit. Kalau di sebagian penjelasan itu ada yang menyamakan antara wabak dengan ta'un. Tapi kalau penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, demikian pula Imam Ibnu Hajar, ya, rahimahullah taala, itu mereka membedakan. Jadi kalau al-waba itu lebih umum, sementara ta'un itu khusus, ya, penyakit tertentu. Kalau dahulu ta'un itu semacam apa, ya, penyakit, gejalanya itu seperti ada bisul, ya, biasanya di bagian ketiak, lalu dia rasanya itu panas, ya, menghitam, lalu kemudian itu juga membuat denyut jantung penderitanya itu berdetak lebih kencang, ya. Ada juga gejala muntah-muntah dan sebagainya, ya. Sementara kalau wabah itu lebih umum, bisa penyakit apa saja yang mewabah, yang dia itu luas, ya, persebarannya. Atau kalau sekarang bahkan kita kenal, ya, dalam ilmu kesehatan ada namanya pandemi, ya. Sejak beberapa waktu yang lalu populer istilah itu, ya. Ya, sebagian ulama juga menghubungkan hadis ini dengan pandemi. Fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allah Ta'ala 'ala man yasha. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Bahwasanya ta'un itu merupakan azab yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala terhadap siapa yang Dia kehendaki. Lalu Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Jadi yang namanya wabah penyakit, terlepas itu ta'un atau yang lain, itu memang bisa sebagai azab yang Allah kirimkan bagi, ya, tentu bagi orang-orang yang pantas mendapatkan itu. Namun di sisi yang lain, dia juga menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Karena itu sebetulnya ketika terjadi wabah, misalnya ada wabah, ya, maka, ya, memang itu bisa saja berupa azab yang Allah kirimkan. Hanya saja begini, kita itu harus hati-hati, ya. Mengkhawatirkan itu sebagai azab, sebagai bentuk muhasabah, itu penting, ya, itu baik. Tapi hati-hati jangan sampai kemudian menganggap perkara itu sebagai azab, itu lalu membuat kita menjadi minim empati terhadap orang yang menjadi korban. Ya, paham maksudnya? Jangan sampai begini, ya, ada bencana penyakit misalnya wabah mengenai satu daerah, lalu kemudian kita serta-merta mengatakan, itu azab.
Bahwa ada penyakit yang bisa menjadi azab itu betul, tapi ingat ada catatannya. Ala may yasha. Itu kepada yang memang Allah kehendaki. Dan siapa yang Allah kehendaki kita kan tidak tahu. Ya. Karena itu ya hentikan ya, misalnya kita memvonis satu orang atau masyarakat kena azab ini, ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah dia yang dimaksud ala may yasha ataukah justru dia yang Allah berikan rahmat, ya. Karena di kelanjutan hadis ini juga disebutkan bahwa wabah itu atau kalau dalam hadis ini taun, hal yang sama selain bisa Allah timpakan azab ya sebagai azab bagi yang dia kehendaki, juga faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Allah pun juga menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Ya, bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai kita menuding orang kena azab, justru malah sebenarnya dia malah mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala melalui wabah itu. Apalagi begini, tudingan azab itu juga bisa merusak hubungan yang baik kita dengan saudara-saudara kita yang menjadi korban, ya. Coba bayangkan kita dalam posisi mereka terkena penyakit, ya, mestinya ya mereka itu kan sedang mengalami bencana, lalu saudaranya yang diharapkan membantu malah ya memberikan stigma yang buruk, wah kena azab kita ini, ya, dan sebagainya. Jadi sikap itu sebagai azab itu bukan untuk kita tunjukkan keluar, ya, tapi penting untuk muhasabah kita ke dalam. Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un, tidaklah seorang hamba itu berada di at-ta'un itu. Ini bisa berarti dia terkena ta'un atau dia berada di daerah yang sedang mewabah penyakit tersebut. Fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban, lalu dia tetap tinggal di negerinya itu dalam keadaan bersabar, ya, mengharapkan balasan dan pahala dari Allah Ta'ala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dia mengetahui, dia meyakini bahwasanya tidak ada yang menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Maka tidaklah dia bersikap demikian illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali baginya semisal pahala orang yang syahid. Ini malah menjadi ini salah satu atau diantara bentuk rahmat Allah Ta'ala bagi orang-orang mukmin. Ya. Jadi terkena penyakit atau terkena wabah itu bahkan bisa menjadi rahmat, ya, menjadi rahmat bagi yang bersangkutan ketika dia menyikapinya dengan sabiran muhtasiban, dia bersabar, dia mengharapkan balasan, ya. Jadi muhtasiban ini mengharapkan semata-mata rajian lil ajri was thawabi min Allah, dia berharap akan pahala dan balasan dari Allah Ta'ala. Maka penyakit itu malah membukakan pintu-pintu kebaikan baginya. Makanya sering kita sampaikan bahwa yang namanya musibah, ya, ujian itu kan perkara yang selalu datang, itu silih berganti. Bahkan bisa jadi belum tuntas, belum selesai satu musibah, datang lagi ujian berikutnya. Ya. Dan memang seperti itu, ya, realitas kehidupan kita. Jangan pernah berpikir ujian itu tidak ada. Sebab memang Allah ciptakan, ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang Allah ciptakan itu, ya. Khalaqal maut, dia ciptakan al maut wal hayata, juga kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Jadi seorang mukmin itu tidak menghindari musibah, ya, tapi justru menjadikan musibah itu sebagai wasilah, ya, mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Ya. Jadi sekali lagi mendapatkan musibah atau sebaliknya, ya, diberikan banyak kesehatan limpahan. Kalau tadi ini kena penyakit, sebaliknya diberi banyak limpahan kesehatan dan sebagainya. Itu sebetulnya netral, ya.
Jadi bukan berarti kalau kena musibah itu negatif, kalau dikasih sehat itu positif. Belum tentu sebetulnya. Ya. Apa yang terjadi itu netral adanya. Sikap kitalah yang menentukan apakah sakit, ujian sakit atau limpahan sehat ini menjadi kebaikan atau tidak bagi kita. Ya. Orang yang diuji dengan sakit lalu dia bersabar, itu kebaikan bagi dia. Nah, tapi kalau sakit tidak bersabar, ya sakitnya juga tidak menjadi kebaikan. Demikian pula dengan orang yang diberikan limpahan kesehatan. Jangan dikira itu bukan ujian, ya. Itu ujian juga. Bahkan tidak jarang ada orang diuji dengan sakit lulus, diuji dengan sehat malah tidak lulus. Ada orang sakit, ketika sakit justru dia apa? Banyak mengingat Allah Ta'ala, malah ingin ingin berjamaah, ingin bersilaturahmi. Baru ketika sakit, coba saya ini pengen sekali ngaji, pengen sekali dakwah, tapi lagi sakit. Alhamdulillah kalau seperti itu masih mending, ya. Mudah-mudahan itu menjadi bagian dari kebaikan. Ketika sakit justru dia malah bersabar. Sebaliknya ketika dia diberi kesehatan, belum tentu dia bisa punya kesadaran semacam itu. Betapa banyak manusia itu ya sehat fisiknya tapi tidak pernah teringat ya ke masjid, tidak teringat untuk mengkaji ilmu syariah, tidak teringat untuk melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Justru muncul kesadaran itu ketika Allah uji dia dengan sakit. Ya. Jadi ringkasnya ikhwafillah, semuanya merupakan bagian dari ujian, ya. Sikap kita lah yang menentukan apakah itu akan mendatangkan kebaikan atau tidak. Nah, hadis ini juga ikhwafillah rahmatullahi alaikum menjadi dasar kalau di sekarang ini, ya. Kita kenal ada namanya karantina, ya, karantina. Ini dalam syarah Riyadhus Shalihin, ini dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ini, para penulis di sini mengatakan wal haditsu dalilun 'alal akhzi min mabda'il hajris 'alal marada al-musabina bil amradis sariyah. Jadi hadis ini juga menjadi dasar menjadi dalil yang menjadi dasar kita itu memisahkan antara orang yang sakit dari orang yang sehat. Kalau kita sekarang ada istilah karantina, ya, karantina, karantina kesehatan. Allah alam masih jalan apa tidak, ya. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Kemudian kemuliaan lain yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang bersabar, yakni dia bisa mendapatkan keutamaan syahid, ya, keutamaan syahid. Jadi makanya para ulama mengatakan la yaqtasiru ajrus syahidi ala man qutila fil jihad, bahwa pahala syahid itu tidak sebatas bagi orang yang gugur dalam peperangan. Banyak, ya, banyak wasilah, banyak momen yang orang itu bisa mendapatkan keutamaan asyahid, ya. Misalnya wa inna ma yashmulu unasan katsirin, bisa mencakup orang yang banyak. Syahidan itu keutamaannya bisa didapatkan banyak orang, ya. Minhum misalnya diantaranya ada al-mat'un, nah misalnya, ya, orang yang kena ta'un ini, ya, wal gharik, orang yang tenggelam, ya, wan nufasa, wanita yang wafat saat melahirkan dan seterusnya, ya. Jadi banyak, ya, kalau di dalam hadis itu disebutkan orang bisa mendapatkan pahala syahid.